abangku. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita bahas apa ini pagi-pagi? Saya kan tinggal ini aja, ikutin aja. Saya nggak bisa nentuin. Tapi kalau kita diskusi yang benar aja. Iya. Penyakitnya Bang Juma ya. Iya. Jangan kumat penyakitnya. 86 Kanda yang ganteng baik hati. Si Juma. Lagi puasa Juma? Puasa. Kalau puasa. Hati harus bersih. Iya, betul. Jangan marah-marah. Iya. Pak Lamsen kagak nanyain saya. Pak Lamsen kan nanyain saya puasa apa enggak gitu. Oh, Anda saya orang paling jujur sedunia, Pak Lamsen. Oh. Kalau Pak Lamsen nanyain saya, puasa enggak? Saya bilang, jujur saya. 2 kali saya batal kemarin sama sekarang. Batal saya Pak Lamsen, lagi sakit saya, lambung. Oh, lambung. Lambung kena. Nah, ada obatnya itu kalau dari... Apa itu, Bang? Pak Lamsen, asam lambung. Iya. Kayak ditinju gitu, sakit banget. Pagi-pagi saya udah teriak-teriak saya. Tadi dikasih obat sama orang. Oh, Pak Sion Junior. Saya hanya pengalaman aja ya, pengalaman. Saya bukan dokter ya. Makan coto. Bukan, coto. Ini hanya pengalaman. Dulu kan saya pernah sakit perut. Luar biasa ini. Ya. Terus makan pertama ini apa obat mah itu yang Promak. Wah, nggak mempan. Ini lagi yang ada lagi yang pokoknya yang dari apotek nggak mempan. Nggak mempan ya. Ya, akhirnya saya lari ke rumah sakit, bawa mobil sendiri nih, keadaan sakit, sampai, aduh, nggak tahu sampai ke Cawang sana jauh di apa? Kampung Melayu, dokternya itu, dokter ahli katanya. Udah, saya terus mau dibawa ke operasi kemana-mana ke rumah sakit ini, sudah mau dioperasi. Aduh, saya minta tolong sama teman-teman supaya didoain. Ada teman saya dokter juga, dia jauh. Tolong saya doain dokter, saya ini mau dioperasi. Operasi apa? Ini perut saya sakit terus, katanya ada ini batu, katanya macam-macam dalam perut saya. Jangan mau dioperasi, jangan mau. Karena kalau dioperasi parahnya lebih parah lagi, lebih repot lagi nanti. Kalau sembuh tidak akan sembuh. Ya udah pulang aja dulu kamu, nanti gimana nantinya, kata dokter ini dari jauh. Pulang saya. Mau tidak mau saya harus makan nasi yang di blender, campur bubur, nasi dan sayur di blender. Itulah. Jadi waktu besok ke rumah sakit lagi sama teman, ini udah bawa terus nih, terus. Ada yang lihat, loh kok jadi anak-anak ini Pak Nebaho ini, emang itu makanya kok jadi begitu bubur. Waduh, saya sakit, mah ini atau gimana nggak tahu ini. Ini mau bahas apa nih komandan nih sama Gurunda nih? Loh ini kan si Junior kan sakit perut. Pengalaman saya nanti obatnya bagaimana ya? Oh. Nah, jadi saya sembuh sampai sekarang nggak kumat-kumat lagi. Jadi apa yang di ini Pak Lamsen yang dikonsumsi? Makanya dengarlah dulu supaya. Iya, belum selesai tadi. Oh iya. Buang itu buburnya. Masa jadi anak-anak sudah tua begini makan nasi anak-anak katanya. Aduh nggak bisa dong, saya bilang kan. Ya udah, makan lidah buaya katanya. Saya nggak kenal kan lidah buaya nih. Hanya yang saya tahu bunga itu kan, lidah buaya. Tahu nggak lidah buaya Juma? Bunga, iya betul bunga. Kan bunga itu lidah buaya kan? Iya. Udah, waduh, bagaimana saya mau makan itu saya bilang. Di rumahmu ada lidah buaya? Ada. Ikutlah dia ke rumah saya. Ikut. Dia makan ini. Saya lihat langsung. Saya dimakan. Oh. Saya pun ikut makan jadinya kan. Baunya bukan main itu lidah buaya. Rasanya mau muntah saya kan. Nggak apa-apa. Pertama ini karena nggak enak itu karena mulai pertama.
2-3 kali nanti lama-lama jadi enak. Itulah saya makan terus lidah buaya sampai saya beli terus lidah buaya ke Indomaret atau di Superindo. Dulu masih ada itu. Asal saya makan memang enak. Tapi kata dia tidak akan sembuh, tapi makan itu aja terus. Udah bertahun-tahun itu makan siang sore makan terus saya itu. Ketika juga waktu saya di rumah sakit, orang lihat saya makan lidah buaya, heran. Kok dimakan itu rumput? Iya, ini ada lidah buaya sih. Itu kan bukan rumput, Pak. Palamsen, pohon buat rambut itu. Iya. Lidah buaya. Tapi kalau kita makan enak perut kita. Akhirnya udah. Kalau lagi juga mahal kan, di sini mahal itu Pak, mahal. Iya memang ada yang pernah makan juga sih, saya kaget apa nggak keracunan kata saya. Pernah. Gitu. Saya bertahun-tahun saya makan itu, bukan pernah aja lagi, bertahun-tahun. Enak dalam perut. Akhirnya dia bilang sarankan makan pepaya aja. Sampai sekarang saya makan pepaya. Jadi alhamdulillah perut saya itu sehat. Yang penting jangan pantang makan pantang itu. Kalau makan pantang ya kumat lagi. Ya itu. Apa pantangannya itu, Pak? Oh, pantangannya itu ya minyak-minyak, lemak-lemak gitu. Oh, itu emang saya suka makan berminyak, Pak. Itu. Saya berhenti sudah itu. Jadi makan sayur-sayuran, buah-buahan aja. Sekarang saya hanya makan sekali nasi siang, pagi-pagi tuh makan jambu klutuk, ya, jambu. Makan itu sayur. Saya ayam yang di sayur aja saya goreng, Pak. Saya nggak doyan itu terlalu ini direndam di kurang begitu ayam ini gitu. Sudah saya goreng tinggal. Lagi. Daging-dagingan sudah saya tinggalkan. Ternyata terbukti Alkitab saya itu benar. Makanan sebenarnya itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Itu. Wah, selama itu nggak ada kuat lagi. Yang penting jangan saya makan yang pantang-pantang itu. Ya. Kembali saya makanan semula itu. Tidak makan daging, tidak makan minyak. Itu aja pantangnya. Sampai sekarang kayak biksu dong Pak ya. Ya Bang ya. Ya? Bang. Kayak biksu ya Pak Lamsen ya. Nggak makan ayam. Iya. Ternyata ajaran kitab saya makanan Advent kan? Iya. Advent iya. Oh. Iya. Terbukti. Pasti cobalah makan buah-buahan saja, sayur-sayuran saja. Tinggalkan ayam, daging, segala macam minyak, goreng-gorengan. Udah. Ingat kembali. Oke, terima kasih Junior. Iya. Luar biasa ini ilmunya Pak Lamsen. Bukan ilmu, pengalaman. Saya tidak ada ilmu. Iya. Maksudnya jangan sampai orang salah paham tuh. Bukan lidah buaya, jangan sampai ada orang yang kemuara terus tangkap buaya gitu. Maksudnya ini tumbuh-tumbuhan. Iya, rumput itu. Di depan rumah saya ada saya tanam itu sekarang. Asal salah makan saya makan. Wah, sehat kembali. Memang katanya kalau penyakit mah itu tidak akan bisa hilang. Yang penting jangan makan pantang itulah. Halo? Iya Bang. Ya, lanjut. Terima kasih. Itulah pengalaman saya. Mudah-mudahan si Junior itu sehat seperti saya kembali. Amin. Nah, kita masuk dialog. Silakan, apa yang kita bicarakan? Apa ya, Zion? Yang penting Pak Juma ya, Grunda ya. Iya. Yang penting kita harus sudah tahu bahwa ajaran Alkitab dan ajaran Al-Quran itu bertolak belakang. Sehingga tidak bisa dicampur adukkan. Itu aja. Jadi aman. Iya, benar. Jadi saya mengajarkan Alkitab, Pak Juma mengajarkan Al-Quran. Begitu aja kan sudah gampang. Jadi Bang Juma boleh nggak nyebutin Alkitab? Kalau keceplosan gimana tuh Pak Lamsen? Nggak apa-apa kan? Oh kan gini, kalau kita pelajari bersama kan nggak apa-apa. Kita belajar bersama memang bisa. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang sekarang bersama. Kan itulah yang maunya saya. Iya. Karena memang ajaran mereka itu bertolak belakang. Begitu. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa ya. Iya, kalau keceplosan nggak apa-apa kata Pak Lamsen. Nah, kalau keceplosan marah loh Pak Lamsen. Itu aja. Takutnya sama Pak Lamsen disekak lagi. Enggak, jangan digabungkan ajaran Alkitab dengan Al-Quran. Pantang itu karena bertolak belakang. Baik. Contoh lah ya, contoh. Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan di bumi ini.
Al-Quran bilang tidak di sorga, kata Al-Quran. Ya kan? Alkitab mengatakan bahwa Musa itu kalau menghapus dosa pakai binatang dipotong, ditumpahkan darahnya di mesbah. Al-Quran tidak mengatakan tidak ada itu, kan begitu. Alkitab mengatakan Yesus mati di palang salib dan bangkit kembali. Al-Quran mengatakan tidak, kan sudah jelas-jelas itu bertolak belakang. Yang walaupun namanya sama, ya kan? Jadi acaranya itu beda jauh, bertolak belakang. Oke, lanjut Komandan. Oke, saya mulai ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu terhormat. Ada Pak Lamsen Naibaho, orang yang selama ini saya hormati. Di tengah-tengah kita beliau ada. Sekarang kita membahas tentang salah satu tema, keautentikan Al-Quran atau tantangan Al-Quran terhadap seluruh makhluk untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Jadi nanti mungkin dari Pak Lamsen bisa juga membuktikan bahwa kitabnya adalah firman Allah atau seperti apalah modelnya. Yang pasti kita diarahkan oleh beliau untuk tidak menyamakan gitu kan, Al-Quran dan kitab Kristen beda. Memang beda sih. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi Al-Quran yang 1400 tahun silam berasal dari tengah-tengah bangsa yang jahil, bangsa yang belum mengenal dunia pendidikan dan peradaban, itu kemudian menjelaskan bahwa ada ayat di dalam kitab atau di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menyeru kepada seluruh manusia. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ayat ini Allah yang maha suci lagi maha tinggi menantang kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bahkan seluruh makhluk ya yang meragukan kebenaran Al-Quran dengan menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, maka silahkan membuat sebuah kitab yang berupa Al-Quran, walaupun hanya satu surah. Nah, kalau benar bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW membuatnya, maka dia membuatnya seorang diri. Maka ketika kalian berkumpul dengan orang-orang yang ahli, orang yang pintar, orang yang cerdas, tentu kamu sanggup pula membuatnya. Jikalau baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri mampu membuatnya, maka pasti manusia yang lain juga mampu membuatnya. Tapi apalah daya, hal itu belum ditemukan sampai saat ini. Bahkan Allah mengatakan, ajak pula penolong-penolong kamu, ya, Tuhan-Tuhan kamu, sembahan-sembahan kamu, pembesar-pembesarmu, bersama-sama dengan kamu membuat, karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran Tuhan-Tuhan dan pembesar-pembesar yang ada di antara kamu. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surah Hud ayat 13. Saya kira begitu, Pak Lamsen. Kitab kami, Al-Quranul Karim, itu mengatakan bahwa jika ada yang ragu tentang Al-Quran, bahwa itu betul dari pencipta langit dan bumi, dan menuduh bahwa itu adalah hanya karangan seorang manusia bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Al-Quran memerintahkan, buatlah satu surah yang semisal Al-Quran. Satu hal yang harus dipahami, Pak, bahwa dalam penyusunan Al-Quran itu diwahyukan tanpa harakat, kemudian muatan-muatannya itu memiliki beberapa disiplin ilmu di dalamnya, diantaranya nahwu shorab, kemudian tafsir, kemudian
balagah, kemudian i'raf, kemudian tajwid. Nah, artinya ketika ada orang yang memenuhi tantangan ini, maka surah yang dibuatnya pun harus berdasarkan kajian-kajian yang sama dengan Al-Quran. Nahwu sharafnya bisa, i'rabnya ada, tafsirnya ada, lalu kemudian menyentuh kepada asbabul nuzulnya juga ada, kemudian tajwidnya juga ada, kaidah-kaidah yang dimiliki oleh Al-Quran, ya semisal itu juga dibuat surah terhadap orang yang meragukan Al-Quran. Karena misalnya di dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, muatan daripada ayat ini itu mengandung asbabun nuzul, mengandung i'rab, mengandung nahwu, mengandung grammar bahasa, kemudian dia juga mengandung makna yang tidak kemudian bisa menyamai atau disamai oleh penafsiran-penafsiran manusia. Karena itulah kemudian Al-Quran menantang. Buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran, jika kamu ragu terhadap Al-Quran itu sendiri. Demikian sementara Pak Amsen. Oke, terima kasih banyak Gurunda. Terima kasih banyak. Ya, bisa saja ya. Saya mungkin tidak bisa membuat semisal surat seperti Al-Quran, tidak bisa. Tapi kenapa itu menjadi tantangan dibuat? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan, kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti ada pernyataan-pernyataan Al-Quran yang tidak benar. Kenapa bukan begitu? Ya bisa saja memang seseorang membuat bisa, tapi saya tidak bisa buat. Bukan berarti dari Allah. Ini logika saya, Pak Juma ya. Kita bukan berapa ya. Nah, saya hanya menganalisa saja. Mungkin saja saya tidak bisa membuat Al-Quran ini. Apakah langsung ini menjadi tanda bahwa ini dari Allah? Walaupun saya tidak bisa membuatnya, tidak ada orang bisa mampu membuatnya. Tapi kalau pernyataannya tidak benar, bagaimana kira-kira itu, Pak Juma? Iya. Apakah dari Allah juga itu, walaupun tidak benar? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran menjawab itu, Pak, dalam surah An-Nisa ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi di situ dikatakan Quran. Walau kana min indi ghairillah, selain daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilaf katsira. Sekiranya Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kemudian Pak Lamsen katakan, maka manusia pasti akan menemukan beberapa kesalahan di dalamnya, dan pasti mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya mencakup satu aspek. Al-Quran berbicara ekonomi, Al-Quran berbicara mengenai hukum, Al-Quran berbicara mengenai jual beli, berbicara mengenai politik, berbicara mengenai pendidikan, dan semua yang menjadi aspek kebutuhan manusia. Itu dibicarakan dalam Al-Quran. Sebegitu sempurna, sebegitu apiknya. Nah, kemudian Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mempelajari, mengkaji, mendalami, menelaah Al-Quran? Sekiranya Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, maka kata Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka orang-orang itu pasti akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Masalahnya saat sekarang ini adalah ketika orang mengatakan banyak kesalahan di dalam Al-Quran, apa yang menjadi dasar pijakan landasan pengujiannya? Itu dulu. Jadi ketika menyalahkan Al-Quran, Al-Quran itu salah. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Nah, ini yang menjadi panduan untuk menilai Quran itu apa? Apakah buku yang kebenarannya bisa tidak diragukan? Ada jaminan? Siapa penulisnya, siapa sumbernya, seperti apa keotentikan kebenaran berita yang ada di dalamnya, lalu kemudian bisa dijadikan sebagai filter untuk menilai kebenaran Al-Quran. Nah, ini juga perlu diuji. Makanya Al-Quran
Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak menghayati? Apakah mereka maka mereka tidak menelaah, mengkaji lebih dalam. Kalau jika sebenarnya Al-Quran itu bukan betul kalimatullah, kalimat dari Allah, ya, firman Allah maksudnya, maka tentu di dalamnya banyak pertentangan. Al-Quran justru mengatakan itu 1400 tahun silam. Dan kalau ada yang mengatakan ada pertentangan dalam Al-Quran, coba kita lihat yang mana yang dimaksud pertentangan itu. Lalu apa yang digunakan untuk menguji bahwa itu adalah sebuah pertentangan. Sekira begitu, Pak Lamsen. Makanya di awal Al-Quran menerangkan seperti yang saya bahasakan tadi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan. Terima kasih, Gurunda. Terima kasih. Al-Quran mengatakan Yesus tidak tersalib. Alkitab mengatakan Yesus tersalib. Saya tidak bisa menjadi hakim di sini. Apakah Al-Quran benar? Apakah Alkitab benar? Saya tidak mau pakai seperti itu. Karena saya baru lahir kemarin. Jadi saya tidak mengatakan seperti itu, Gurunda. Saya hanya mempertanyakan Al-Quran ini. Apakah pernyataan Al-Quran itu benar? Sesungguhnya benar. Itu yang saya ambil. Yang ada saya lihat, pengetahuan saja lah ya. Kalau misalnya Al-Quran mengatakan Allah menciptakan Adam di surga, ya saya tidak bisa tahu itu benar atau tidaknya. Alkitab mengatakan di bumi ini. Siapa yang benar yang dua ini? Bagaimana saya bisa membuktikan itu? Kan tidak bisa. Tapi saya hanya melihat pernyataan Al-Quran itu apakah benar atau tidak. Itu saja. Bagaimana, Bunda? Iya, baik. Itu benar itu, Pak. Iya. Benar yang Bapak sampaikan. Jadi, bahwa kita, ya silakan. Jadi saya mau bertanya kepada Al-Quran ini, pernyataannya apa yang pernah dia katakan. Coba kita lihat dulu pernyataan Al-Quran ya. Ini ada pernyataan Al-Quran pernah saya baca ini. Kalau saya salah, kalau saya salah, ya maaflah, harus diperbaiki. Karena ini bukan kitab saya. Lagi juga ini terjemahan, kan? Atau mungkin penerjemahnya salah. Ya kan? Saya tetap aja ikut siapa yang lebih pintar dari saya. Coba kalau kita baca surat 3 Ali Imran 51. Coba Gurunda dibuka dulu. Ali Imran ayat 51 yang membahas tentang perintah sembahlah Allah. Itulah jalan yang lurus. Oke, silakan, Pak. Saya baca atau Pak Gurunda yang Pak? Saya terjemahannya loh. Iya, silakan. Oke. Terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah. Ini saya tidak tahu perkataan Allah kah ini atau perkataan Muhammad. Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Tolong dijelaskan ini. Apakah ini firman Allah atau perkataan Muhammad? Apakah benar Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya orang yang diajak bicara ini? Siapa ini yang diajak bicara ini? Terima kasih. Baik. Jadi di dalam surah Ali Imran ayat 51 ini, Pak, ini menceritakan kisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Kemudian Allah mengabarkan cerita ini kemudian kepada baginda. Innallaha, demikianlah Nabi Isa dikatakan di sini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'abudu, karena itulah aku menyeru untuk menyembah kepada Dia. Fa'abudu ini perintah. Ya. Ini kata perintah, ini amar ini dalam tata bahasa. Fa'abudu. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi di ayat ini Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia dan jangan menyembah aku dan ibuku. Inilah jalan yang lurus dan yang benar. Ini kalau saya tafsirkan seperti itu, Pak. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang Pak Lamsen kemukakan ini, di awal ayat 51 di situ diterangkan begini. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah
wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang kepadaku sebelumku, kata Nabi Isa, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa sebuah tanda, membawa sebuah mujizat dari Tuhanmu, min rabbikum. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Harus taat kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Taat kepada dirinya artinya orang-orang Bani Israel harus mendengarkan kalau dia itu adalah Rasulullah, kalau dia itu adalah utusan Allah yang diutus kepada mereka. Taat kepada Allah maksudnya agar Bani Israel itu menerima sang utusan sebagai utusan Allah dan kemudian menjalankan ketetapan, hukum-hukum dan aturan-aturan Tuhan yang berlaku bagi Bani Israel. Nah, di antara daripada ketaatan itu adalah seperti ayat yang Bapak tunjukkan tadi di ayat 51-nya. Makanya perintahnya kemudian innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Karena itulah ketika engkau taat kepada aku dan juga taat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Nah, kalau ada perintah sembahlah Dia, maka taat kepada Nabi Isa adalah taat menyembah kepada siapa? Kepada Allah, kepada Dia. Fa'budu hu ini merujuk kepada Allah. Inilah jalan lurusnya. Jadi jalan lurus yang ditunjukkan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel adalah menyembah kepada esensi satu Tuhan, yaitu Dia yang mengutus Nabiullah Isa alaihissalam. Dan penyembahan terhadap penyembahan terhadap apa yang diperintahkan Nabiullah, yaitu menyembah kepada Allah, itu adalah faktor utama ketaatan kepada Nabi Isa. Apa yang diperintahkan itu yang ditaati. Dan ketaatan terhadap perintah ini melahirkan orang menyembah melahirkan kondisi di mana orang-orang yang taat kepada Nabi Isa menyembah kepada Allah. Nah, itulah komponen yang disebut hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurusnya, Pak. Jadi tidak menggantikan sembahan yang tadinya Allah bengkok menuju kepada sembahan yang lain. Demikian. Terima kasih Gurunda yang sangat baik memberikan penjelasan. Itu kan sama-sama penjelasan Gurunda kan? Iya. Nah, tapi ini menurut saya tidak mau menyalahkan Gurunda. Bagus itu bagus. Tapi dalam pikiran saya ini, mungkin salah atau tidak, saya nggak tahu. Saya berpatokan kepada Al-Quran sendiri, terjemahannya ini. Iya, silakan. Kalau saya baca dari atas, mulai dari ayat 1. Ayat 1. Ya, sampai ke ayat 5 tadi, tidak menyinggung tentang Isa di situ. Coba kita baca ya. Ayat 1-nya. Alif lam maim. Ini saya tidak tahu artinya apa ini ya. Terus ayat 2 ya, ayat 2. Ini apakah Gurunda tahu artinya itu? Enggak tahu sah. Terserah Gurunda lah, nanti dijelaskan kepada saya. 2 kita baca ya. Allah tidak ada Tuhan dalam kurung yang hendak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ini kan firman Allah atau pertama-tama dulu firman Allah atau ajaran Muhammad ini kira-kira? Pertama dulu lah supaya kita pahami nanti. Ini firman Allah atau perkataan Muhammad? Iya, baik. Jadi Al-Quran itu maksudnya ini, Gurunda jangan terlalu panjang. Iya. Ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad supaya nanti gampang. Perkataan Allah, perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Oh, jadi Allah ini tidak menggunakan kata aku ya? Kadang dia menggunakan kata aku, kadang dia mengatakan kata dia, kadang mengatakan kata kami. Tuh. Itu. Oh, begitu. Tergantung konteks. Iya, karena ini adalah pengajaran hukum-hukum terhadap manusia, bukan pengajaran terhadap Allah, tapi terhadap manusia. Ya, ini sedikit ya. Saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak menyalahkan, Pak. Silakan. Ini kan perkataan Allah. Seharusnya jangan dulu saya dimarahin ya. Seharusnya Allah itu enggak, Pak, enggak. Santai aja, Pak. Ini kita lagi sedang membahas Al-Qur'an, jadi harus adem. Iya. Jadi tersirat dalam pikiran saya ini. Pikiran saya mungkin salah lah ya.
Kalau Allah yang berkata seperti ini, tidak mungkin bisa tidak tahu bahwa bahasa Indonesia itu menunjuk dirinya sendiri itu saya, aku, kan begitu. Iya. Tapi kalau ini firman Allah mengatakan Allah, nah, ini masih boleh. Kadang-kadang juga kita dulu mengatakan itu Bapak, saya juga maksud saya kan. Iya. Allah tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah, melainkan Dia. Nah, ini sudah menurut pendapat saya, aturannya aku yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhlukku, aturannya kan, tapi nyak dia bikin di situ. Tapi Baik. inilah, ya kan, seharusnya Allah tahu di situ bahasa Indonesianya sudah agak keliru kan, bahasanya sudah agak keliru. Saya tidak mau ke sana dulu. Saya tidak ke sana dulu. Ini salah satu poin lah bagi saya ya. Seharusnya Allah itu tahu lah menyusun bahasanya kan. Baca ayat ketiga ya, kita baca ayat ketiga. Nah, ini dia lagi. Kan Allah kan berbicara ini kan. Dia menurunkan Alkitab dalam Quran kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini kepada siapa Allah berbicara ini kira-kira? Ini kan pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Jadi ini padahal dalam hati saya ini masih perkataan Muhammad ini. Kalau Allah tidak mungkin berkata seperti ini kan. Tapi udahlah, saya ikutin aja dulu Gurunda ya. Kita baca ayat 4. Ayat 4. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan. Ya, 5 ini seperti yang tadi. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula yang di langit kan? Iya. Nah, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Jadi ini tidak ada di sini perkataan Isa. Ini hanya perkataan Allah. Jadi seolah-olah tadi saya tadi menanggapi penjelasan Gurunda itu ke Isa. Tidak ada hubungannya ayat-ayat ini atau kisah yang diajarkan Ali Imran ini Isa dengan siapa bicara Isa. Padahal ini menurut saya juga tidak bingung. Atau menurut pendapat saya Muhammad itu bicara kepada siapa ini? Kalau menurut Gurunda ini Allah kepada siapa nggak tahu. Nah ini yang perlu dijelaskan. Ini kurang jelas bagi saya. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Kalau Al-Quran ini sempurna sebetulnya harus gampang saya pahami. Ternyata agak sulit karena cara bicaranya seperti ini. Bagaimana nih kira-kira Gurunda? Ya. Baik. Jadi gini, Pak Lamsen yang saya hormati. Jadi gini. Al-Quran pada proses pewahyuannya itu Allah tidak sedang mendikte atau tidak sedang berdialog yang mana sifatnya adalah dialog pribadi. Layaknya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah sholat. Jadi muatan daripada Al-Quran adalah pengajaran wahyu Allah, pengajaran Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Maaf Pak Kenapa Gurunda. misalnya di dalam Gurunda ya? Gurunda ya. Ya. Artinya penjelasan Gurunda yang pertama tadi tidak ada kaitannya dengan ini yang kita bicarakan ini. Artinya Allah yang sedang berbicara dengan Muhammad kan? Yang pembicaraan yang mana itu Pak? Yang Ali Imran mulai dari 1 sampai 51 ini tidak ada menghubungkan, tidak ada menyinggung. Oh itu sedang berbicara mengenai kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Itu bisa dibaca dari ayat 23 mulai sampai ke atas. Beda cerita itu Pak. Itu sedang menjelaskan. Makanya ada perintah alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Kalau begitu kita perlu kesabaran Pak Gurunda ya. Perlu kesabaran. Kita baca dulu. Tadi sudah sampai ayat berapa kita baca? Ayat 5, ayat 6 ya. Apakah dia menyinggung Isa atau apa? Atau siapakah yang sedang bicara kepada siapa nih supaya kita tahu? Mari kita mempunyai kesabaran. Kita baca sampai ayat 51. Oke? Setuju ya? Boleh. Kita baca. Silakan. Nah, ini namanya belajar. Ini baru bagus. Namanya belajar ini. Jadi saya tidak mau bantah.
Jadi patokan saya tetap Al-Quran ini, karena Al-Quran mengatakan bahwa Silakan. ini adalah firman Allah yang tidak mungkin salah kan? Iya. Tapi walaupun tadi ini kata Iya. Bunda adalah firman Allah, tapi terus terang Iya. dalam hati kecil saya tidak mungkin Allah bisa salah mengatakan seperti bahasa seperti ini. Dalam Iya. hati saya masih tetap ini perkataan Muhammad, ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu catatan kecil saja dulu itu. Ingat dulu itu Brunda ya. Ingat dulu Iya. Brunda. Dalam pemahaman saya mulai dari 1 ayat 2, 3 dan 4 tadi, itu bukanlah firman Allah, itu adalah perkataan Muhammad, ya. Tapi saya Iya, tidak tahu kepada menurut siapa dia Bapak. berbicara ini. Iya. Pemahaman saya kan, saya lihat dari kalimat ini, tapi saya tidak tahu dia bicara kepada siapa. Nah, kita baca terus ayat 6 tadi ya. Dialah yang membentuk kamu. Nah kan begini kan, artinya ini harus Muhammad berkata seperti ini, bukan Allah. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Nah kan, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita lihat apakah ada hubungannya dengan Nabi Isa. Ayat 7. Dialah, ini masih tetap dalam pikiran saya. Dialah dalam pikiran saya masih tetap, ini omongan Muhammad ini. Dialah yang menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain dalam kurung ayat-ayat mustasabat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasabat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari Suara hilang, Pak. Hilang Pak Lamsen. taliwinya. Padahal tidak ada, dan orang-orang yang mendalami ayat yang mutabat, semuanya itu dan dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi sampai saat ini dalam pikiran saya ini masih perkataan Muhammad. Ayat 8 ya. Kita harus sabar. Namanya belajar ya, ayat 8. Iya, satu-satu dong Pak Lamsen biar jelas gitu, Bunda jelasinnya jadi masuk gitu. Iya. Boleh saya jelaskan dulu, Pak? Loh, Supaya saya kan mencari ini. Tadi ini Pak, siapa ya? kita bahas Bunda dulu ini kenapa mengatakan bahwa kenapa kemudian Allah mengatakan kata dia gitu, sampai orang yang memahaminya seakan-akan yang berkata di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Boleh Pak ya? Oke, lanjut Bang, lanjut. Tadi saya kan saya agak menyangkal penjelasan Grunda itu bahwa ini adalah perkataan Isa tadi, ya, perkataan Isa. Ternyata sampai saat ini belum ada menyium-nyium tentang Isa. Yang terkandung dalam pikiran saya ini adalah perkataan Muhammad yang berbicara atau berdialog dengan orang, bukan orang Yahudi, bukan orang siapa-siapa, saya tidak tahu, tidak disebut di sini, ya kan? Jadi itulah yang dalam pemahaman saya, ya maklumlah saya tidak mengerti Al-Quran ini kan, tapi tidak ketemu di sini. Makanya biar jelas dijelaskan. Biar saya jelaskan sedikit Pak tentang kata dia. Oke, jelaskan dulu. Nah, jadi yang tadi penjelasan yang pertama tadi tidak cocok kan? Cabut kembali ya. Ini yang baru ini sekarang. Jadi Al-Quran ini harus menjelaskan diri sendiri. Terima kasih. Baik. Jadi ketika Allah memberikan firman melalui perantaraan malaikatul Jibril, maka Allah memang terkadang menggunakan kata kami, kata aku, kata dia. Ketika Allah menyebut dirinya dalam berbagai bentuk sebutan, ya, dia katakan Allah, dia katakan dia katakan kami, atau dia katakan aku, atau yang lainnya. Yang dimaksud di situ adalah Allah itu sendiri. Meskipun secara logika kita sebagai orang Indonesia, kata dia itu adalah kata ganti orang kedua. Sedangkan kata kami adalah bentuk kata majmu'. Tetapi yang perlu dipahami di sini, penggunaan pemahaman manusia dengan pemahaman Allah itu sangat luas dan sangat berbeda. Allah memiliki caranya sendiri di dalam menyebut dirinya yang maha suci. Selain itu, kita juga tidak bisa kemudian melihatnya dari segi bahasa Indonesia. Tidak bisa, Pak.
Tidak bisa kita melihat kemudian firman Allah itu dengan menggunakan makna bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Tapi kita harus melihat Al-Quran, harus melihat pernyataan Allah dari segi bahasa Arab. Kita nggak boleh menilai kemudian kata-kata firman Allah itu dengan menggunakan bahasa kita, nggak boleh. Kalau kita hendak memahami Quran, maka kita harus belajar bahasa Arab. Atau lihat penjelasan para ulama yang memang ahli di dalam Al-Quran. Kalau semisalnya banyak yang hendak mengomentari dari segi bahasa Al-Quran, maka dia pasti sudah bukan orang Arab, itu saya yakin. Kalau ada kemudian orang yang mengomentari kata per kata di dalam Al-Quran, dan pasti saya katakan itu hanya menelaah terjemah. Dan pasti orang ini tidak mengerti bahasa Arab. Dan pasti orang ini tidak mengerti grammar bahasa Arab. Atau dia tidak ahli di dalam bahasa Arab. Karena tidak ada satupun orang Arab, baik itu Muslim, baik itu Islam atau non-Islam atau non-Muslim, dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini yang mengomentari atau mengkritisi bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Cuman orang Indonesia yang menggunakan terjemah untuk mengkritisi Quran. Itu uniknya. Apalagi kalau kita membahas sebutan Allah di Al-Quran, tidak ada satu orang Arab pun yang mempermasalahkan itu. Nah, cuman ketika kita kemudian menelaah apa yang kemudian disebutkan oleh saudara kita Pak Lamsen, ya kita maklumi. Karena Pak Lamsen kemudian menelaah Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia. Jadi gini Pak Lamsen, sedikit lagi. Ketika Allah menggunakan kata kami, satu poin yang saya ingin sampaikan, di sini baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan untuk mengatakan dialah Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada Bani Ismail, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut dia sesuai dengan kehendaknya. Artinya Allah mau mengatakan kata dia juga sama, dia mau mengatakan kata Allah juga sama, dia mau mengatakan kata kami juga sama. Dalilnya, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia siapa yang dimaksud di sini? Dia adalah Allah. Terus kenapa kemudian Allah menggunakan kata dia? Karena ayat, karena firman-Nya, karena perkataannya, kelak akan disampaikan oleh pengajar-pengajar kepada seluruh umat manusia. Makanya kami ketika mengajarkan, la ilaha illa huwa, kita tidak mengatakan, la ilaha illa ana. Kita tidak mengajarkan kepada sesama muslim begitu. Wahai dengarkan firman Allah, la ilaha illa ana. Kalau Anda umat Islam itu kebanyakan menggunakan kata ana, tidak menutup kemungkinan banyak orang saling menuhankan satu sama lain. Karena dia akan mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Seakan-akan yang menyampaikan ini adalah Tuhan. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutip Al-Quran, dia mengatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa, Innani anallah la ilaha illa ana. Allah berfirman kepada Nabi Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi baginda menyertakan perkataan itu. Nah, kalau misalnya Allah hanya menggunakan kata ana, maka kita akan melihat. Dia akan mengatakan, akulah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang aku kehendaki. Itu boleh. Bisa. Karena sedang berbicara mengenai esensi, hakikat daripada Allah. Dan juga boleh ketika dikatakan, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa yang dia kehendaki. Boleh. Karena misalnya saya lagi ngajar nih kepada Zion, Adinda Zion. Zion dia Allah. Allah itu maha kuasa, tidak memiliki anak dan seterusnya. Saya tidak mengatakan saya itu maha kuasa, tidak memiliki anak, bukan kayak begitu. Nah, itulah indahnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kemudian menjelaskan kata huwa, itu Allah sedang membuktikan kemahabesarannya. Kekeliruan kita kemudian adalah ketika kita memaknai Al-Qur'an dengan menggunakan rasa bahasa Indonesia. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada pagi hari ini, orang Arab, Islam ataupun bukan Islam, tidak pernah memprotes Al-Quran akibat daripada ada kata aku, ada kata dia, atau ada kata kami, atau ada kata Allah di dalamnya. Karena mereka mengerti grammar bahasa Arab. Mereka paham betul.
Saya kira begitu, Pak Lamsen. Silakan. Silakan Pak, open mic Pak. Lamsen, dibuka mic-nya. Angkat telepon kali. Oh, mati sendiri ya? Oke. Aduh, kacau Oke, ini. kasih. Udah mabuk kacau. kan. Saya ngomong sendiri, rupanya nggak ada yang dengar dari tadi ya. Oke. Terima kasih Grunda, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata di sini setelah Grunda mengatakan seperti itu, Allah itu ya boleh dikatakan melanggar tata bahasa manusia. Ya, kalau saya mengatakan tentang diri saya, dia kepada saya, menurut ya tata bahasa manusia ya agak salah. Tapi sekarang Allah itu menggunakan bahasanya sendiri. Jadi akibatnya saya salah paham jadinya kan. Akhirnya saya menganggap bahwa itu yang bicara adalah Muhammad. Yang cocok mengatakan ini sebetulnya Muhammad kalau menurut pemahaman saya. Dialah Allah, nah, kan? Jadi kalau itu perkataan Allah, dialah Allah, sembahlah dia. Agak janggal ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa itu. Terus begini, seandainya tadi Bang Juma tidak menjelaskan itu, saya tidak mengerti. Rupanya Allah itu ya semaunya saja, salah atau benar terhadap pikiranmu ya harus mengikut dengan perkataan Allah kan. Jadi seharusnya saya harus mengikuti kemauan dia karena tata bahasa saya dilanggar urutan atau aturan tata bahasa saya itu dilanggar. Seharusnya Al-Quran itu ada penjelasan sempurna menurut ayat ini. Kita baca ya. Al-Baqarah 41 ini. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan. Oh, sebentar ya. Sorry, saya salah ya. Sebentar ya. Sorry. Silakan Pak. Oh, ini. Menurut Ibrahim 52, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Ayat Yusuf 11:11 mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Nah, kalau Abah menggunakan tata bahasa sendiri, tidak sesuai dengan tata bahasa yang saya punya sendiri, kan tidak jelas lagi. Untung ada Grunda menjelaskan. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini penjelasan sempurna. Ternyata belum sempurna, belum jelas kalau tadinya si Grunda tidak menjelaskannya. Jadi itulah saya katakan tadi, kalau ini benar-benar dari Allah, ya pernyataannya harus benar. Ternyata saya dari tadi tidak paham karena tidak dijelaskan oleh Grunda. Setelah dijelaskan baru jelas. Artinya ini kan perkataan Allah juga kan. Ini kan Ibrahim 52 ini Al-Quran penjelasan sempurna. Kalau sudah sempurna jelas, ya tidak perlu Grunda tadi dijelaskan kembali. Ternyata ya ini pun pernyataannya tidak benar. Itu maksud saya Grunda. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi Al-Quran itu memang mengajak manusia itu untuk berpikir. Ya, jadi bukan berarti Al-Quran itu mematikan kemudian akal manusia dengan menerima segala sesuatu aspek yang ada di dalamnya sekaligus. Karena Al-Quran itu memang ingin melihat siapa di antara hambaku yang akan kemudian mencari kebenaran dari menggunakan Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran itu Pak, perintahnya lebih daripada kurang lebih 100 ayat yang memerintahkan manusia itu berpikir. Atau murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Itu perintahnya jelas. Maka tidakkah kamu Maaf Grunda, ada kesalahan nih kan. Coba diulangi. Ini nggak kedengaran tadi. Ada kerusakan tadi sedikit. Coba dari awal kembali. Saya nggak dengar. Iya. Jadi Al-Quran itu dikatakan di dalam surah dalam surah Ibrahim yang Anda sebutkan tadi di dalam ayat ke-52 bahwa Al-Quran itu diwahyukan
diwahyukan dalam susunan ya, yang secara sempurna, kemudian penjelasan yang sempurna. Jadi Al-Quran itu memang penjelasannya sempurna, Pak. Hanya saja kesempurnaan Al-Quran itu tidak bisa diimbangi dengan keterbatasan akal manusia. Maka kesempurnaannya kemudian itu harus dijelaskan kepada manusia. Haza balagulin nasi waliyudzaru waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkara ulul albab. Jadi memang diterangkan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kenapa Al-Quran dikatakan penjelasan yang sempurna? Karena Al-Quran itu menerangkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Hanya saja ini adalah kalamullah, bahasa manusia, bahasa Allah yang bukan bahasa manusia, di mana bahasa Allah ini harus kemudian diurai supaya manusia yang punya keterbatasan ini bisa memahami penjelasan yang sempurna itu. Jangankan kalimat Allah, sebuah buku yang menceritakan tentang rumusan-rumusan kimia, itu sudah jelas penjelasannya. Tapi tidak semua manusia mampu untuk menelaah tanpa ada kemudian pengajaran penjabaran di dalamnya. Nah, penjabaran inilah kemudian, Pak, makanya saya katakan Al-Quran menantang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna abadina. Kenapa Al-Quran itu menantang? Karena Al-Quran itu memiliki disiplin ilmu yang menjadi dasar pijakan untuk menerawang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengajak manusia itu berpikir. Afala ta'qilun? Kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Itu perintahnya Allah. Ya, perintah daripada Allah menjelaskan agar manusia itu berpikir. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, supaya kamu itu berpikir. Kalau kemudian dijelaskan seperti yang Bapak mau, membaca saja, lalu otak ini nggak bekerja nantinya. Tidak ada keinginan manusia kemudian untuk duduk mentadaburi Quran, karena sudah sedemikian terinci di dalamnya. Dan kalau sudah terinci kayak begitu, artinya manusia tidak akan lagi menggunakan akal untuk berpikir. Contoh, Pak, contoh. Ketika kita mengetahui sebuah aspek, sesuatu yang mudah di dalam sebuah buku matematika, begitu kita buka, dan kita sudah paham, maka apa yang terjadi? Gampang ya ini. Wah, ini bukan sesuatu yang berat, gampang ini, gampang. Tapi kalau dia rumusnya berat dan tidak dipahami, maka itu akan merangsang otak manusia untuk bekerja. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Otak akan berpikir, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Nah, karena penelitian itulah kemudian melahirkan manusia itu dekat kepada Allah. Karena mengkaji kalimat-kalimat Allah. Itu maknanya, Pak. Makanya Quran itu menantang. Al-Quran itu menantang. Dan kurang lebih 100 ayat yang mengajak kepada manusia untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Perintahnya untuk berpikir. In kuntum ta'qilun, perintahnya untuk memahami. Itulah Al-Quran. Jadi kesempurnaan Al-Quran yang diterangkan di dalam surah Ibrahim, haza balagulin nas, penjelasan kepada manusia, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Al-Quran, ketika manusia membutuhkan tentang teori daripada ekonomi, Al-Quran menjabarkan. Teori tentang politik, Al-Quran menjelaskan. Teori tentang pegadaian, Al-Quran menjelaskan. Semua terperinci di dalam Al-Quran. Hanya saja yang dikatakan adalah haza balagulin nas. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia. Penjelasan ini, karena ini adalah kalimat Allah, kalimat pencipta langit dan bumi, bukan kalimat makhluk, maka makhluk harus punya disiplin ilmu untuk mengkaji penjelasan-penjelasan yang terurai di dalamnya. Maka itulah kemudian saya katakan bahwa untuk memahami Quran, minimal beberapa poin ilmu yang harus dikuasai. Ilmu lugat, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu istiqaq, ilmu ma'ni, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, dan seterusnya.
Seperti itu, Pak. Kalau kita tidak memiliki ilmu-ilmu itu, kemudian terus kita pelototin terjemah, lalu kita bisa memahami, nggak seperti itu Quran. Seperti itu, Pak Lamsen. Silakan, Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi. Udah? Pak Lamsen. Suaranya hilang, Pak. Halo? Iya, Halo? iya, iya. Nah, tadi juga Afala tatafakkarun. nggak Silakan. apa-apa. Iya. Ada juga sebagian suaranya Pak Juma tadi saya nggak dengar, tidak masalah. Tapi Baik. yang ada rangkumannya aja saya tanyakan. Oke lah, Pak Juma sudah mengatakan seperti itu. Seharusnya ya, ayat ini tidak usah dicantumkan di situ. Karena pemahaman saya, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Ternyata harus dijelaskan lagi. Jadi Pak Juma ini, sorry ya Pak Juma ya, ini hanya perkataan saya, Silakan, Pak. Iya. seolah-olah Allah itu tidak mampu memberikan informasi kepada saya. Nah ini ya contoh. Iya. Dari lahir, dari kecil, dari sekolah saya, kata dia adalah kata tunjuk pada orang ketiga. Iya. Tapi bagi Allah, kata tunjuk pada dirinya sendiri, orang pertama. Jadinya kan, jadi dirubah rumus itu. Nya adalah kata tunjuk kepada orang lain, bukan tunjuk untuk diri sendiri. Inilah sebabnya saya jadi keliru kan. Seharusnya jelas. Tapi setelah Jumat jelaskan, baru saya mengerti. Jadi Allah itu tidak mampu memberikan informasi yang benar kepada saya secara langsung melalui informasi yang Al-Quran ini. Padahal Al-Quran mengatakan, dia sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Oke, ternyata ya dalam pikiran saya ini tidak sempurna karena harus dijelaskan oleh Gurunda Juma. Begitu bagi saya. Itu yang saya katakan tadi Pak Juma. Iya. Memang saya tidak mampu membuat ayat seperti Al-Quran ini, tidak mampu. Tapi itu bukan suatu dasar bahwa ini bukti bahwa ini firman Allah. Dalam pikiran saya, pernyataan-pernyataan Allah itu harus benar. Allah harusnya tahu bahwa dalam pikiran saya ini, kata tunjuk dia adalah untuk menunjuk orang tiga, bukan menunjuk diri saya sendiri. Tapi Allah itu melanggar semua tata bahasa manusia punya, sehingga banyak manusia keliru, termasuk saya. Itulah yang saya katakan, apakah mungkin ini dari Allah seperti ini? Jangankan Allah, Bunda, yang saya tahu ya, jangankan Allah. Pabrik obat atau pabrik alat-alat industri lah di rumah, pabrik kulkas lah, saya katakan dari Jepang atau dari Cina. Mereka itu mampu memberikan informasi yang jelas kepada saya, walaupun saya tidak mengerti bahasa Cina, tidak mengerti bahasa Jepang. Karena apa? Dia kirim langsung di situ kata buku petunjuk berbahasa Indonesia sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Jadi beda dengan Allah. Allah tidak mau mengikuti tata bahasa Indonesia atau tata bahasa manusia, mempertahankan bahasa Allah yang saya tidak pahami. Itulah sebabnya saya katakan, ya sebenarnya Allah itu harus tahulah bahwa kata tunjuk dia itu adalah kepada orang tiga. Jangan dipaksakan dia punya bahasa sendiri. Jadi saya berpikir jadi nggak bisa berpikir, saya udah salah bagaimana? Rumusnya sudah berantakan. Akhirnya saya kan bertanya kepada Juma. Juma yang mengatakan seperti itu, diarahkan ke sana. Itu maksud saya Pak Juma. Baik. Jadi gini Pak, saya urai sedikit tentang surah yang Bapak katakan tadi bahwa Al-Quran itu penjelasan yang sempurna. Jadi gini, di dalam ayat Ibrahim di situ diterangkan kalau Bapak menggunakan terjemah memang ada dalam kurung kata yang sempurna. Ini adalah tafsiran. Sesungguhnya Pak Lamsen, ayat dari surah Ibrahim ayat 52 itu diwahyukan oleh Allah dengan kata ini, haza, ini, balagun, penyampaian, penjelasan, linnas, bagi manusia. Jadi terjemahan bakunya itu Pak,
diterangkan dan maaf, tidak ada kata dan, ini adalah penjelasan bagi manusia. Itu, Pak. Jadi tidak dikatakan kemudian di sini bahwa sesuai dengan wahyu bakunya ya, tidak dikatakan bahwa dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Tapi terjemahan bakunya berdasarkan kata per kata adalah ini penjelasan bagi manusia. Nah, pertanyaannya muncul kemudian. Kenapa ada di dalam kurung yang sempurna? Karena telah dikaji bahwa ternyata Al-Quran setelah dikaji mendetail, ternyata penjelasannya itu sempurna. Jadi penafsir yang kemudian menerangkan bahwa Al-Quran itu setelah dikaji, ternyata penjelasan yang dimaksud oleh Allah yang diuntukkan kepada manusia itu adalah penjelasan yang sempurna. Jadi Al-Quran tidak mengatakan secara bahasa original teks bahwa di situ diterangkan Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Tapi hanya dikatakan haza balagul linnas. Ini penjelasan bagi manusia. Jadi Al-Quran itu penjelasan bagi manusia. Kemudian para penafsir, para ulama menuliskan penjelasannya sempurna karena memang sempurna penjelasan Al-Quran itu. Makanya orang-orang yang kemudian yang hanya menggunakan terjemah tidak sampai kepada poin itu. Kenapa kesempurnaan Al-Quran harus ditopang dengan ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, dan seterusnya. Dan tidak semua manusia mampu untuk itu. Karena itulah kemudian manusia membutuhkan para ustadz, para ulama, para kiai untuk minta penjelasan daripada ayat-ayat suci Quran ini. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan kata kami, kata aku, lalu kemudian kata kami, aku, dia, kemudian Allah, itu diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Taha, Allah menggunakan kata aku. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan dia. Di surah kata kami di Al-Hadid nomor 27, ayat 27, menyebut dirinya dengan sebutan namanya sendiri Allah, Al-Baqarah ayat 173 atau An-Nahl ayat 1. Jadi yang dibutuhkan kemudian di sini untuk memahami Quran bukan semata-mata bahasa Indonesia, tapi kudu wajib memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran dengan menggunakan kaidah bahasa Quran. Nah, kalau kemudian Bapak mengatakan Allah itu Tuhannya umat Islam itu gagal, ya, membuat saya kemudian bisa memahami Quran. Artinya tadi seperti apa yang Bapak sampaikan, itu ibarat seorang guru yang kemudian masuk dalam kelas menjelaskan sebuah rumusan-rumusan, kemudian salah satu murid di dalamnya itu tidak paham, lantas sang murid yang tidak paham ini murka terhadap gurunya. Karena gurunya dikatakan gurunya itu tidak mampu membuat dia pintar. Sementara kiri kanannya pintar, cuman dianya sendiri yang tidak paham. Karena ada keterbatasan. Nah, coba kita telaah terhadap diri Bapak. Apakah punya keterbatasan dalam memahami Quran? Ada. Nggak bisa nahwu, nggak bisa syarak, membacanya aja tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa kena terhadap apa yang diuraikan oleh Al-Quran? Al-Quran itu haza balagul linnas, penjelasan kepada manusia. Gitu maksudnya Pak Lamsen. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau cuma saya yang tidak mengatakan yang seperti ini kan, ya bisa saja saya yang salah, bukan guru. Tapi cobalah kita pahami. Ini kan diterjemahkan langsung dari bahasa Arab. Tadi Juma bilang Al-Quran, dalam kurung Al-Quran ini tadinya bahasa aslinya, bahasa Arab aslinya tidak ada. Justru makin tidak paham lagi saya. Ini itu apa? Coba ya saya baca ya. Tidak ada dalam kurung yang nggak ada ini. Iya. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Iya. Apa yang ditunjukkan ini? Ya kan nggak ada kan ditunjukkan kan? Bukan Al-Quran, bukan panah. Untung aja ada dalam kurungnya kan? Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Nah, coba ini. Bahasa siapa ini? Kalau bahasa Allah bukan seperti ini. Kalau bahasa Arab kan begini memang ya. Sama dengan bahasa Indonesia juga. Nya itu orang lain, pihak ketiga. Jadi
Bukan ku aturannya kalau memang ini firman Allah. Ini yang bikin jadi janggal bagi saya terus. Orang Arab saya rasa ini lantaran dilewatkan aja begitu, diterima aja begitu, terlalu bulat-bulat. Dan supaya mereka mengetahui ya bahwasanya dia, nah coba dia lagi adalah Tuhan. Ini kan orang Arab juga sebetulnya harus dipertanyakan ini. Kata tunjuk dia itu apakah di bahasa Arab itu ku, di situ dikatakan saya tidak tahu lah ya. Tapi kalau memang dia di bahasa Arabnya itu ku, artinya penerjemah ini gila ini. Udah ku dirubah jadi dia kan? Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran itu. Jadi semakin dihilangkan dalam kurung ini, makin saya tidak paham lagi. Apa ini? Apa artinya ini? Apa yang ditunjukkan? Yeah. Jadi datang penterjemah ditunjukkannya barangnya itu Al-Quran. Jadi maksud saya di sini Gurunda, ayat tadi mengatakan penjelasan yang sempurna itu seharusnya tidak ada. Itulah sebab saya katakan, walaupun Al-Quran ini tidak bisa saya buat, ya, saya panggil pun entah siapa-siapa membuatnya tidak bisa, tapi karena pertanyaannya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, ya saya jadi sanksi. Benarkah ini dari Allah atau bukan? Itu maksud saya, Gurunda. Iya. Jadi gini Pak, saya teringat dengan masa-masa saya SMA dulu ketika ada perintah dari guru, coba anak-anak selesaikan soal nomor 3, jangan lupa dicakar di atas kertasnya. Tepat di depan saya, teman saya itu namanya Oki, ketika ada perintah cakar buku di atas buku, bukunya habis Pak dicakar-cakar. Kenapa? Karena dia tidak memahami kaidah bahasa, sehingga apa yang kemudian menjadi tolak ukur dalam pemahamannya itu dijadikan sebagai satu-satunya landasan pijakan untuk menghakimi sebuah pemberitaan. Nah, Al-Quran tidak demikian Pak. Makanya dari awal saya katakan bahwa Al-Quran itu menantang manusia untuk berpikir. Afala tatafakkarun. Nah, ketika diterangkan kemudian haza balagul linnas, ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Ada kata yang sempurna ini diterangkan karena berbicara mengenai sebuah pewahyuan bagi manusia. Lalu kemudian agar mereka diberi peringatan dengannya. Nya ini bukan kepada Allah, bukan kepada baginda Rasulullah, tetapi kepada apa yang kemudian menjadi dasar penjelasan. Apa yang menjadi dasar penjelasan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia? Bukan Taurat, bukan Injil, tetapi adalah Al-Quranul Karim. Berarti yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Nah, kenapa ada kata yang sempurna? Karena setelah ditelusuri dengan menggunakan kaidah ilmu, ternyata penjabaran Al-Quran itu sempurna. Tak ada cacat di dalamnya. Ketika dia berbicara mengenai susunan daripada langit, susunan bumi, susunan kandungan air yang ada di laut. Kemudian ketika berbicara mengenai sains, ternyata Quran itu sempurna. Itu makanya kemudian ketika berbicara Al-Quran dan penjelasan yang termaktub dalam Al-Quran, maka penafsir kemudian menjelaskan di dalam kurung yang sempurna. Kemudian ketika Bapak mengatakan, oh berarti Tuhan Allah itu tidak mampu kemudian membuat saya bisa memahami. Begini Pak, kenapa Bapak berada pada posisi yang saat sekarang ini sangat mudah memahami kitabnya Bapak? Karena kitab Bapak itu terjemah. Terjemahan itu adalah seluas manusia menuliskan pemahamannya agar manusia lain itu paham. Artinya, kita harus ngerti bahwa kitab Taurat, kitabnya nabi-nabi, itu juga diwahyukan oleh Allah tanpa nikut, tanpa tanda baca. Berarti ada pribadi-pribadi yang duduk sebagai imam, sebagai robi, yang nantinya akan menjelaskan isi daripada kalamullah itu. Isi daripada kitab Taurat itu ada imam, ada rabi yang menafsirkan, yang menjelaskan terhadap kandungan daripada kalam. Sehingga firman Allahnya tetap sebagai firman Allah, yang terjemahan tetap sebagai terjemahan. Nah, kalau Al-Quran kemudian mengikuti kaidah itu, maka manusia akan lebih mudah memahami terjemahan. Tetapi dia kehilangan esensi daripada kalamullah. Contoh misalnya, ketika di dalam surah Ibrahim yang kita bahas,
dihilangkan tanda kurungnya, tetapi digabungkan semua. Enak memang kedengarannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Benar memang, kedengarannya enak. Tapi sangat disayangkan, kami umat Islam tidak mau menodai kalamullah. Dengan kemudian menghilangkan original teksnya, dan kemudian mengagungkan terjemahan, dan kami imani terjemahan itu sebagai kalamullah. Itu tidak bisa. Makanya Quran itu hadza balagul linnas, tidak ada kata di dalamnya yang sempurna, maka ditulis di dalam kurung supaya dipahami. Itu adalah penafsiran para ilmuwan. Itu adalah pemaknaan para ilmuwan. Para ilmuwan dalam segi ilmu balaghah, dalam segi ilmu nahwu Quran. Makanya disampaikan di dalam kurung, Pak. Kalau misalnya original teksnya dihilangkan, hadza balagul linnas dihilangkan, lalu kemudian tanda kurungnya dihapuskan, 50 tahun kemudian, ini akan menjadi firman Tuhan. Kata yang sempurna ini menjadi firman Tuhan. Padahal original teksnya tidak ada kata yang sempurna di situ. Hanya penafsiran para ilmuwan. Gitu, Pak. Jadi kedudukan Al-Quran itu diterangkan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Inilah maksud daripada penjagaan itu. Allah menjaga kalamnya melalui perantaraan para mufassir, melalui perantaraan para ulama, para ilmuwan yang terkait dengan ilmu Quran. Hadza balagul linnas, sampai kiamat akan tetap seperti itu bunyinya. Terjemahan boleh berubah. Boleh. Sesuai dengan makna rasa bahasa manusia. Boleh, silakan aja. Inilah yang terjadi terhadap kitab-kitab terdahulu, Pak. Makanya ada terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan ini, terjemahan itu. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan penggiringan opini terhadap terjemahan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan manusia pada masanya. Beda dengan Quran. Saya kira begitu, Pak Lamsen. Kiranya apa yang saya jabarkan ini bisa sedikit dipahami. Makasih. Saya udah mau ngantuk ini, terlalu panjang lebar kesana kemari, Pak Juma. Maunya kalau boleh fokus. Jangan kumat penyakitnya Juma, jangan kumat ya. Jadi fokus aja ke sini, ya. Jangan sampai kemana-mana. Ini kita bahas dulu ini ya. Ini Allah berfirman ya, ayat 52 ini. Pelan-pelan Pak Juma. Mungkin Pak Juma ini ada gerunda yang terlalu pinter, jadi saya tidak mampu mengikutinya. Otak yang terlalu pintar itu tidak bisa. Jadi harus pelan-pelan, saya harus pelan. Di dalam bahasa Arabnya pasti begini juga. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi saya tidak tahu apa yang ditunjuk ini. Untung aja ada tanda kurung adalah Quran. Nah, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Jadi mereka ini pun tidak dikasih tahu siapa mereka ini. Apakah Yahudi apa siapa, orang Arab atau apa, saya tidak tahu. Peringatan dengannya. Dengannya artinya dengan Allah ini. Sudah jelas ini dengan Allah. Tapi dengannya. Tapi kalau dengannya ini, ucapan Allah ini kan sudah semua orang, pasti seluruh dunia ini adalah kata tunjuk orang ketiga. Bukan kata tunjuk orang pertama. Ini pasti. Jadi rumus ini sudah dilanggar oleh, kalau memang ini firman Allah, dilanggar oleh Allah. Membuat saya tidak, membuat ini kurang jelas. Nah, dan supaya mereka mengetahui, ini mereka juga tidak jelas siapa ini. Mengetahui bahwasanya dia, ini kata tunjuk orang ketiga ini, adalah Tuhan. Kalau memang itu kata bahasa Arab juga saya rasa, dia itu orang lain juga kan, bukan berarti menunjuk saya kan. Aturannya kalau orang Arab juga mengatakan, aku adalah Tuhan. Kalau gitu kan jelas. Jadi penjelasan sempurna kalau begitu. Padahal tidak sempurna penjelasannya. Dia orang lain ditunjuk tangannya ke sana, padahal maksudnya ke sini. Kan sudah bertolak belakang ini. Walaupun saya orang bodoh, ya saya rasa ya tidak sebodoh inilah saya kan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi aturannya aku atau saya, kami ya. Kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, nggak apa-apa. Tapi kalau di tangannya ke sana ditunjuk, yang maksudnya ke sini, saya kan tidak tahu maksud dan tujuan Allah kalau ini orang tangannya ke sana kan. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi inilah yang saya katakan itu Gurunda. Allah itu menyampaikan informasi menggunakan bahasanya sehingga melanggar tata bahasa manusia yang dipahami oleh manusia. Saya rasa bukan saya sendiri mengatakan kalau dia dalam bahasa Arab juga kalau dikatakan dia itu bukan menunjukkan saya, bukan. Itulah yang saya maksud Pak Gurunda ya. Terima kasih.
Halo? Halo? Sorry, ternyata termute. Ya, terima kasih atas penjelasan paparan Pak Lamsen. Ya, cuman sangat disayangkan karena saya tidak dibolehkan untuk membahas kitab di luar daripada Al-Quran oleh Pak Lamsen. Seandainya bisa, saya akan menunjukkan bagaimana Tuhannya Bani Israel itu berbicara tentang dia. Dan kemudian ada golongan yang muncul kemudian di mana orang yang mengaku dia dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Padahal dikatakan bahwa dia yang ada di surga dianggap sebagai aku yang ada di bumi. Ya, itu lucu itu ketika ini dilarang, akulah dia, bagaimana kemudian dikatakan aku sementara di sisi lain dia menunjuk kepada orang lain. Akulah dia. Nah, ini, tapi nggak apa-apa, itu kitabnya Pak Lamsen. Saya tidak punya saya tidak punya ruang untuk menjelaskan kepada Bapak. Cukup pahami. Jadi kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran? Bapak memahaminya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya berat untuk menjelaskan itu. Karena menjelaskan Al-Quran tidak hanya cukup dengan terjemah. Gitu. Sementara Bapak menilai Quran hanya dengan satu disiplin ilmu, yaitu terjemah. Saudara saya ini tidak ngerti ilmu akaid, tidak ngerti ilmu ba'di, tidak ngerti ilmu bayan, ilmu ma'ani, di mana semua orang Arab memahami ilmu ini. Sehingga mereka tidak ada satupun yang memprotes Al-Quran dari segi bahasa. Hanya memprotes kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ujung-ujung penolakannya, ujung daripada protesnya, tetap juga mereka tunduk terhadap kebenaran wahyu yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak permasalahkan informasi yang dibawa baginda melalui Quran. Karena mereka mengerti tata bahasa. Ketika Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak kemudian mengatakan, loh, ini firman Tuhan atau bukan? Ya Muhammad, kok kau mengatakan dia? Mereka tidak protesnya ke situ. Yang mereka protes kemudian, kamu itu siapa? Kok ngaku sebagai utusan Allah? Karena kenapa mereka tidak protes bahasa? Karena mereka memahami tentang ilmu logat. Mereka paham tata ilmu nahwu. Mereka paham tentang saraf. Perubahan bentuk kata di dalam Al-Quran. Mereka paham kemudian akar kata. Ilmu istiqaqah. Tapi saudara saya, Pak Lamsen, hanya menggunakan satu disiplin ilmu. Apa itu? Pemahaman terjemah. Sehingga memaknai Al-Quran dengan ilmu terjemah. Nggak sampai. Tapi itu saya hargai, ada upaya untuk kemudian bisa menerawang sisi kebenaran yang tertuang di dalam Al-Quran. Sangat-sangat saya hargai itu. Jarang kemudian teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Al-Quran. Hanya saja ketika Bapak yang saya hormati ini belajar Quran hanya dengan menggunakan satu disiplin ilmu, hanya terjemah, itu masih pincang, Pak. Jadi kondisi ini saya harap Bapak tidak menilai Al-Quran secepat itu sebelum Bapak memahami disiplin ilmu yang lain. Karena kenapa? Ketika Bapak memahami disiplin ilmu yang lain, yakin dan percaya Bapak akan sujud menyembah kepada Allah. Karena Bapak akan menemukan poin-poin kebenarannya berdasarkan dengan senjata yang Anda punya, yaitu disiplin ilmu yang dimiliki orang untuk memahami Quran. Berbeda dengan kita Bapak, hanya terjemah. Ilmu apa yang dibutuhkan untuk mengkaji terjemah? Cuma akal, penelaah, penalaran, ilustrasi, gagasan, pola pikir, daya tangkap, pemaknaan terhadap kata per kata dalam struktur bahasa Indonesia. Itu kalau terjemah. Makanya saya dengan mudah menjelaskan kitab orang lain, karena kitab orang lain hanya terjemah. Tapi ketika berbicara mengenai Quran, saya salah satu manusia yang sangat menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena ada stasiun-stasiun yang harus saya lalui untuk memahami itu. Kenapa dikatakan ini adalah Al-Quran? Hadza balagul linnas. Di dalamnya tidak ada kata Quran. Coba.
Lalu apa yang kemudian menjadi dasar pijakan mengatakan ini adalah Al-Quran? Pemahaman ayat per ayat. Pendalilan terhadap apa yang kemudian dituangkan Al-Quran secara global. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah penjelas. Berarti yang dimaksud penjelas di sini adalah Al-Quran. Apa yang menjadi penjelas kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW? Berarti Al-Quran. Jadi ketika dikatakan waliyunzaru bihi, berarti yang dimaksud bihi di sini adalah Al-Quran. Agar mereka diberi peringatan dengannya. Dengan apa manusia diberi peringatan? Bukan dengan surat-surat dari pemerintah, bukan dari aturan pemerintah, bukan kemudian dari aturan kerajaan. Tetapi di dalam Al-Quran, mereka manusia diberi peringatan berdasarkan atas perintah Allah. Perintah Allah kemudian tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga para penafsir menjelaskan bahwa yang menjadi sumber penjelasan bagi manusia itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi bukan penjelasan itu asalnya terjemahan, tapi asal daripada penjelasan itu adalah Al-Quran. Nah, kalau misalnya ingin memahami lebih jauh, maka kita harus masuk ke dalam disiplin ilmu yang dikatakan ilmu tafsir. Nah, untuk masuk ke dalam ilmu tafsir, maka kita harus berguru kepada para ahli tafsir. Untuk menjadi muridnya para ahli tafsir, kita harus menjadi murid yang mampu membaca Al-Quran. Karena ketika kita masuk ke dalam ilmu tafsir, yang kita kaji adalah huruf per huruf, tanda baca, mat, makhraj huruf, dan seterusnya. Itu yang kita kaji. Jadi bagaimana mungkin kemudian sampai kepada pemahaman yang tertinggi, kalau lulus SD aja kagak. Gak bisa seseorang itu mendapatkan titel sarjana, doktor, profesor, kalau dia tidak memiliki kepaywaian di dalam menyelesaikan studi taraf TK, SD, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin, makanya saya sering mengatakan begini, memang kita temukan di tengah-tengah kita itu banyak anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu coba-coba buka praktek. Mengkritisi sebuah buku kedokteran yang membacanya pun tidak ada adalah sesuatu yang naif menurut saya. Karena itulah saya katakan, Pak Lamsen, saya sangat menghargai Bapak, karena Bapak ingin belajar tentang kitab saya. Hanya saja untuk masuk di kelas pembelajaran Quran, ya tidak bisa kemudian memprotes Quran hanya dengan menggunakan satu disiplin ilmu, yaitu pemahaman pribadi terhadap terjemah yang kemudian menyoroti Al-Quran itu sendiri. Demikian Pak Lamsen. Oke, terima kasih Pak Juma. Jangan buat saya ngantuk Pak Juma ya. Iya. Jadi, kesimpulannya seperti ini rupanya Pak Juma ini. Iya. Penjelasan yang sempurna, ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi bukan manusia, semua manusia. Seharusnya ini kan dalam pemahaman saya bagi manusia. Kalau seperti itu maksud Pak Juma, jangan tunjukkan lagi Al-Quran ini kepada saya. Tunjukkan saya orang-orang penafsir-penafsir. Tapi sayangnya, Juma ya, ini pengalaman juga. Penafsir-penafsir kan sudah menuliskan tafsirannya. Penafsir A, penafsir B, penafsir C itu beda-beda. Ini ya, tapi sekarang bisa tunjukkan. Tapi kan sudah saya baca tafsiran-tafsiran. Tapi tafsirannya nggak usah tafsiran. Hadis saja. Hadis ini dari sini ke sini beda-beda. Maksud saya di sini, kalau sudah Pak Juma berkata seperti itu, tidak boleh saya buka Al-Quran. Karena saya bukan manusia yang pintar ilmu tafsir, ilmu ini. Tidak. Ayat ini juga sudah menyalah. Aturannya bagi manusia yang punya ilmu banyak. Gitu aturannya. Saya manusia. Kenapa disampuratakan semua manusia? Ternyata Al-Quran ini nggak boleh kepada saya. Karena saya tidak punya ilmu. Jadi itu maksud saya Pak Juma. Seharusnya Allah itu tidak bisa salah. Menyusun kalimat pun tidak boleh salah. Harusnya supaya bisa saya pahami, Allah itu harus mengikuti bahasa saya, bahasa manusia. Sayangnya orang Arab itu ya oke-oke aja, walaupun salah, diterima aja itu dari Allah. Ya kan? Saya tidak mau ikut seperti itu. Bagaimana tata bahasa kita sendiri, ya itulah aturan yang digunakan oleh Allah. Tapi ternyata Allah tidak mau. Bersikeras harus maunya di sendiri.
Akhirnya saya tidak paham. Dan Al-Quran ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Juma kepada manusia. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia yang banyak ilmu. Harusnya begitu. Jangan dikatakan kepada manusia, saya pun terikut jadinya. Padahal saya orang bodoh. Tidak banyak ilmu saya. Saya tidak bisa ini membuka Al-Quran surannya. Kenapa di bahasa Indonesia kan lagi? Artinya, Allah di sini tidak mampu memberikan informasi yang jelas kepada manusia yang tidak punya ilmu. Sementara pabrik obat Cina atau pabrik mobil Ford, mobil saya kan kebetulan Ford, di situ ada penjelasannya bahasa Indonesia. Bisa saya mengerti, lebih pintar yang punya pabrik bagi saya ya. Ini sorry ya, ini anggapan saya ini salah memang ya. Masa akan lebih pintar yang punya pabrik Ford itu, mobil saya itu, dia orang bahasa bahasa Amerika, orang bahasa Inggris, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sama saya mengerti. Kalau ganti oli seperti ini begini, pembabannya sebegini. Jelas di situ karena bahasa Indonesia, karena mengikuti tata bahasa Indonesia. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada manusia hanya kepada manusia yang banyak ilmu, tidak kepada manusia yang tidak punya ilmu pun. Tidak mampu Allah itu memberikan informasi kepada manusia seperti saya yang tidak punya ilmu itu. Itu artinya keputusan yang bisa kita ambil pada siang hari ini. Terima kasih Juma. Baik Pak Lamsen, saya tetap menghargai apa yang Bapak jelaskan. Sangat disayangkan kemudian ketika Bapak mengambil dari surah Ibrahim ini, Allah sudah menjelaskan di situ, Pak. Waliyazzakara ulul albab. Dan saya rasa Bapak juga mengerti maksudnya, karena di situ ada terjemah. Dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi hanya dikhususkan kepada mereka yang berakal, Pak, untuk mengambil pelajaran. Apa artinya berakal? Artinya orang yang memfungsikan akalnya bekerja untuk mencari apa yang terkandung di dalamnya. Makanya dikatakan waliyuzakkara ulul albab. Memang tidak seluruh manusia, tapi bakunya adalah Quran itu untuk seluruh manusia. Tapi yang mengambil pelajaran kemudian hanya orang-orang yang menggunakan akal. Ada dalilnya di ayat yang sama. Waliyazakkara ulul albab. Nah sekarang kalau kita mengatakan apakah Pak Lamsen ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang mau belajar menggunakan akal mengkaji Quran, saya katakan iya. Saudara saya Pak Lamsen itu tidak mendudukkan dirinya sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang menggunakan akal. Sementara poin Quran menjelaskan waliyazakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Masalahnya sekarang Bapak tidak mau mengambil pelajaran di situ. Bapak maunya rumusan matematika itu dijelaskan secara terperinci, masuk ke dalam otaknya Bapak. Bapak tidak memahami, Bapak harus paham dengan sendirinya. Hanya dengan membaca apa yang tertulis, Bapak sudah klop. Tanpa harus memikirkan ini tambah ini sama dengan ini, kenapa bisa menjadi ini? Kalau ini dikurangi ini, hasilnya seperti ini. Kenapa bisa kayak begini? Bapak tidak mau melalui proses itu. Bapak hanya ingin kemudian begitu dituliskan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Langsung Bapak aminkan. Oh, ya itulah yang benar. Nggak usah dipikirkan lagi. Itu yang Bapak mau. Tapi Al-Quran sangat disayangkan tidak demikian adanya. Waliyazakkara ulul albab, agar orang-orang yang menggunakan akal sehatnya mengambil pelajaran terhadap penjelasan Al-Quran bagi manusia. Itu poin. Makanya sangat sulit kemudian kita menemukan adanya satu kelompok atau pribadi atau golongan atau bangsa yang memprotes terang-terangan terhadap kata per kata di dalam Al-Quran secara original teks. Gak ada itu, Pak. Gak ada kekuatan di dunia ini yang kemudian menyala-nyalakan Al-Quran berdasarkan original teks yang ada di dalamnya. Paling yang kita temukan perbedaan logat, sabu'ah. Ya, padahal itu sudah diterangkan oleh baginda. Oh, ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan wadduhi, ada yang mengatakan wadduha, wallaili idza saji, wallaili idza saja. Padahal itu hanya dialek, tidak merubah daripada makna. Dan itu sudah diiyakan oleh baginda. 7 dialek itu sudah diiyakan. Itu benar. Kamu benar. Dia benar. Tapi Al-Quran itu diwahyukan tanpa harakat. Tanpa tanda baca.
Nah, inilah yang saya katakan Pak Lamsen, bahwa kami umat Islam itu ketika berbicara mengenai Quran, kami nggak berani asal-asalan. Karena Al-Quran itu memiliki beberapa lapisan ilmu yang harus kemudian manusia kuasai untuk memutuskan satu perkara di dalamnya. Karena itulah kemudian ketika Bapak mengatakan, para penafsir, ada yang tidak sama tafsirannya. Mungkin mereka diantaranya menafsirkan berdasarkan hadits yang ada, yang terkait dengan asbabul nuzul ayat. Ada yang menafsirkan berdasarkan zamannya, atau menafsirkan dengan menggunakan ayat sebelumnya, atau menafsirkan dengan menggunakan ilmu istiqaq. Ada yang menafsirkan dengan menggunakan ilmu ma'ani. Ada yang menafsirkan menggunakan ilmu bayan, dan seterusnya. Karena itulah kemudian umat Islam itu kaya terhadap pembendaharaan ilmu terkait dengan Al-Quranul Karim. Itu yang perlu Pak Lamsen saya sampaikan kepada Bapak sebagai bukti penghormatan saya kepada Bapak, bahwa apa yang Bapak uraikan itu hanya merupakan penjelasan Bapak terkait pemahaman Bapak sendiri dengan terjemahan Al-Quran. Tidak menyentuh sedikit pun terhadap esensi Quran itu sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Pak Juma. Bapak ngantuk, minum kopi. Ya. Terima kasih Pak Juma. Sebetulnya yang kita permasalahkan ini hanya sedikit, cuma penjelasan Pak Juma itu wah, sampai panjang. Hanya sedikit saya kok, bukannya banyak. Begini Pak Juma ya. Iya. Begini Pak Juma. Saya tidak datang untuk menyalahkan Al-Quran. Tidak. Cuma karena Pak Juma tadi menunjukkan tantangan Al-Quran. Kan itu dasarnya ini. Makanya saya tidak mempersalahkan Al-Quran. Itu tidak berani saya. Tapi karena Al-Quran Juma tunjukkan kepada saya, menantang saya, kalau kamu bisa membuat ayat seperti ini, berarti ini bukan dari Allah. Kalau kamu tidak bisa membuat ayat seperti ini, artinya ini adalah benar-benar dari Allah. Makanya tadi saya tanya Pak Juma, kenapa begitu untuk menentukan dia firman Allah atau tidak? Bagi saya, dia itu firman Allah atau tidak, pernyataannya bisa benar atau tidak? Pernyataannya bisa dibuktikan benar atau tidak? Makanya saya selidiki, ya saya selidiki. Kita selidiki bersama lah. Tadi kita selidiki bersama. Ternyata ya Allah sepertinya tidak tahu bagaimana, nggak ngerti. Nanti saya salah ngomong, bahaya saya kan, karena ini dekat di penjara 10 tahun soalnya. Allah, iya makanya saya susah ngomongnya. Kalau salah ngomong, apa-apa Pak, karena yang Bapak. Yang Bapak paham, yang Bapak lagi protes ini kan terjemahannya, bukan Al-Qur'annya. Ya. Silakan aja, enggak apa-apa. Pokoknya ini diterjemahkan kan pasti sama dengan bahasa Arabnya, bahasa Allahnya. Masa di bahasa Arab sana dia kan ditunjuk tangannya ke sana, dia kan masih dia pahami Allah, dia ditunjuk sana padahal maksudnya dirinya sendiri. Kan ini menjadi saya salah bagi saya, seluruh manusia salah. Tangan ditunjuk ke sana, padahal maksudnya ke dirinya sendiri. Bagaimana itu benarnya di situ? Jadi saya harus belajar seperti itu. Belajar tentang yang salah. Ya jelas tidak bisa lah seluruh dunia dirubah ya. Tunjuk ke sana, padahal maksudnya ke sini. Ya kan nggak benar itu sebetulnya. Tapi bagi Juma itu sudah benar. Makanya kita harus belajar ilmu seperti itu. Ya tidak bisa lah dipaksakan saya belajar untuk ilmu seperti itu. Makanya kesimpulannya, dari perkataan si Juma, orang yang tidak berilmu tidak berhak membuka Al-Quran ini lagi, baik pun terjemahannya, karena bersalahan terus dengan tata bahasa manusia sendiri. Lebih hebat orang Amerika atau orang Cina memberikan informasi kepada saya, jelas saya mengerti dan tidak salah, gampang saya pahami, karena mereka menggunakan bahasa saya dengan tata bahasa saya sendiri. Mereka tidak menggunakan tata bahasa orang itu, supaya jelas saya mengerti. Jadi seolah-olah orang Amerika atau orang Cina lebih pintar daripada Allah untuk menjelaskan, untuk menyampaikan informasinya. Itu bagi saya dari tadi saya tangkap dari Pak Juma. Maafkan saya Pak Juma. Itu memang dari hasil pembicaraan kita di sini dari tadi. Terima kasih. Iya, baik Pak. Jadi Al-Quran itu menantang untuk membuat semisal ayat atau surah atau kitab, ya semisal Al-Quran gitu ya Pak ya. Lalu kemudian Bapak hadir
memprotes terjemah. Jadi belum sampai Pak kepada level tantangan itu. Makanya Sejauh. Pak Juma, sorry Pak Juma, saya potongnya. Makanya Al-Quran ini bukan untuk saya. Salah ini katanya. Bagi manusia, saya kan manusia. Bagi manusia yang punya ilmu, harusnya begitu. Terjemahannya juga dan aslinya pun, orisinilnya harus mengatakan seperti itu. Supaya yang diterjemahkan seperti ini. Saya yakin orisinilnya begini. Ya kan? Orisinilnya juga dia tangannya ditunjuk ke sana, maksudnya ke sini kan orisinil sama pasti sama. Dan yang penerjemah ini bukan orang bodoh, profesor doktor semua ini. Maka saya agak yakin ini sama dengan aslinya. Begitu saya. Iya memang ini Pak, memang sama dengan aslinya. Iya. Adapun makanya kemudian saya katakan kenapa Allah tidak menggunakan tata bahasa manusia, dia tetap pertahankan tata bahasa Allah sendiri, sehingga saya tidak mengerti. Jadi artinya harus belajar lagi saya ilmu baru yang kalau ditunjuk ke sana maksudnya ke sini. Bagaimana artinya itu? gini Pak, kesamaan ini kemudian adalah merupakan upaya manusia untuk memahami ya apa yang kemudian Allah wahyukan. Pemahaman inilah kemudian yang dimaksud dengan terjemah. Ini sebenarnya sudah jelas ini Pak, agar mereka mengetahui bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi memang hanya untuk orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quran itu Pak. Meski Al-Quran itu tujuannya diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tapi tidak semua umat manusia kemudian yang mau mengkaji dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pijakan di dalam belajar. Sorry, Pak Juma, saya potong dulu ya. Maaf, saya potong dulu. Bukan saya tidak mau mengkaji. Tata bahasa saya itu harus saya buang. Masa saya harus saya buang mengikuti tata bahasa yang tidak benar lagi? Ya. Masalahnya sekarang, masalahnya Bapak mengarahkan terjemahan itu seakan-akan Bapak sedang mengkaji isi Quran. Bukan terjemahannya aja. Aslinya pun pasti begitu. Aslinya pun pasti begitu. Yang saya maksud begini. Nah itu dia. Nah, kan kita kembali ke awal. Kita kembali ke awal. Tadi kan saya sudah ditantang oleh Al-Quran. Pak Juma pakai Al-Quran menantang saya. Buatlah ayat seperti ini. Terus saya katakan, masakan memang saya memang tidak bisa buat ayat itu. Oke, tapi kan bukan itu yang menjadi. Tapi kan bukan itu menjadi jaminan bahwa itu firman Allah. Kalau firman Allah tidak salah, tidak ada kesalahan bagi dia dan terbukti benar, harus benar firman Allah dan tidak ada kesalahan. Nah, lalu menurut Bapak kesalahannya di mana ayat-ayat Al-Quran? Ya sudah jelas bagi saya ya. Ini bagi saya. Kalau ada orang menuju ke sana, saya harus ikut ke sana, penunjukan sana dia. Oh dia nih sana. Berarti saya harus tunjuk ke sana. Ternyata maksud Allah bukan orang sana, dirinya sendiri jadinya. Kan jadi salah bagi saya jadinya. Bagi dalam bab. Terus bagaimana dengan ini Pak? Mohon maaf. Jadi, bagaimana dengan orang yang mengatakan? Penjelasan terjemah. Jadi itu bagi pemahaman saya, jadi Allah itu jadi salah. Karena semua orang pasti ngikutin arah yang ditunjuk itu. Padahal maksudnya ke sini. Kan jadi yang salah siapa? Kan jadi maksud saya begini Pak Juma. Saya harus belajar lagi atau semua manusia harus belajar lagi untuk mengganti kata tata bahasa ini. Oke, boleh saya tanya? Boleh saya tanya sesuatu Pak? Nah, apa? Silakan. Bagaimana dengan Yohanes yang menuliskan dialah murid yang menjadi saksi dan ternyata kata dia di situ adalah menuju kepada dirinya sendiri. Itu gimana tuh Pak? Loh itu kan tulisan manusia. Pasti dipahami oleh manusia. Gampang itu dipahami. Iya, Anda mengatakan bagaimana kemudian ada mengatakan dia menunjuk kepada orang lain dan ternyata tunjukannya itu kepada orang lain itu ternyata dirinya. Makanya saya tanya. Ya. Kitab saya itu, kitab Yohanes itu tidak pernah membuat tantangan seperti ini. Dia tidak mengatakan, cobalah uji begini-ini. Tidak ada tentang seperti itu. Nah, itulah hebatnya Quran. Ya, itulah hebatnya Quran. Ternyata pernyataan Al-Quran ini tidak benar bagi saya sendiri loh. Berarti pernyataan Yohanes itu tidak benar, Pak ya? Makanya tidak. Ya nanti kita belajar bersama nanti ke sana. Belajar lagi nanti masalah itu. Ya, makanya kita pisah-pisah. Jangan digabung-gabungkan kitab saya dengan ini. Caranya beda, semua beda, bertentangan. Jadi Pak Juma, saya tidak menyalahkan Al-Quran ini, tidak berani. Cuma karena Pak Juma tadi menunjukkan ayat itu menantang saya, kok seperti itu menunjukkan firman Allah,
Padahal Iya, menurut iya. pemahaman saya tata bahasa manusia, bukan tata bahasa saya, tata bahasa manusia. Kalau ditunjuk ke sana, saya harus ke sana. Padahal maksudnya ke sini. Jadi masa saya harus merubah tata bahasa itu, Pak Juma? Itu maksud saya. Iya. Artinya bagi saya, dalam pikiran saya ini, artinya oh ini bukan dari Allah, tidak ada kesalahan ini, tidak benar kalau seperti ini. Ini bagi saya. Terima kasih Pak Juma. Baik, Pak. Ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini, Pak Ya. Lamsen. Nanti Oke, kita terima dialog kasih. lagi. Iya. Yang pasti bahwa saya senang dialog dengan cara Pak Lamsen. Iya, terima kasih. Ya, kita Sampai sama-sama. jumpa lagi ya. Saya juga ada Siap. kebutuhan ini. Baik, Pak. baik, Pak. Teman-teman semua, Sehat saya off dulu selalu, ya. panjang umur untuk Ya. Pak Lamten. Amin, amin, amin. Amin. Halo teman-teman semua, saya off dulu ya. Sampai jumpa. Iya, Pak. Hati-hati, Pak. Makasih Pak Lamsen. Terima kasih. Yoi. Oke, Ya, saya kira ya, gimana? Gimana mau dilanjut sama si Jabat nanti? Tutup ini dulu. Beliau sudah ada? Udah nanti saya panggil nih. Saya rehat dulu sejenak deh. Oke, siap Pak. Rehat dulu. Karena ternyata saya nggak jadi lihat lokasi, dijadwalkan lagi besok. Berarti ada kesempatan kita untuk melanjutkan dengan apa? Si Jabat. Si Jabat. Saya terangkan sedikit dulu yang tadi sebelum kita tutup sesi ini, Siap. baru kita lanjut ya. Oke. Mohon izin kepada teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat baik apa yang dipertanyakan oleh saudara kita tadi, Pak Lamsen, terkait dengan literasi yang digunakan kemudian dalam pewahyuan Allah menyatakan diri kepada umat manusia. Jadi Allah itu memang di dalam Al-Quran banyak kemudian memperkenalkan dirinya dengan kata ganti, ya. Seperti misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqalakum ma fil ar jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Kenapa kemudian Allah menggunakan kata huwa, kata dia? Karena Allah memberikan pengajaran kepada manusia di mana kitab yang kemudian diwahyukan ini adalah kitab yang diperintahkan untuk dibacakan, disampaikan. Artinya ketika para penyampai bercerita tentang Allah, maka dia akan berbicara dengan menggunakan kata huwa, di mana huwa merujuk kepada Allah. Contoh misalnya, saya menjelaskan kepada Adinda Sion. Wahai Sion, Tuhan yang kita sembah itu adalah pencipta segala apa yang ada di bumi untuk manusia. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Huwallazi khalaqalakum. Nah, saya merujuk kepada dia. Dia siapa? Allah. Berarti ayat ini menerangkan tentang Allah. Allah menggunakan kata huwa agar manusia menyampaikan kepada sesamanya manusia bahwa dia Allah adalah pencipta. Ini yang diterangkan kemudian. Makanya wahyu yang pertama kali diwahyukan oleh Allah, Iqra, perintah membaca. Jadi dibacakan semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ar. Ketika saya menjelaskan, maka saya menjelaskan dia. Saya tidak menjelaskan saya. Saya yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Allah tidak mengajarkan kayak begitu. Tetapi Allah mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk supaya Quran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan narasi yang dibangun. Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah. Saya sampaikan tentang Allah kepada majelis-majelis, saya mengatakan dialah Allah. Saya tidak mengatakan akulah Allah. Akulah Allah. Akulah Allah. Tetapi saya menyampaikan kepada majelis, huwallazi khalaqalakum, huwallazi khalaqalakum, huwallazi khalaqalakum. Tapi kemudian Allah juga terkadang menyebut dirinya sebagai kata kami.
Contoh misalnya, summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulub dia menggunakan kata kami, ladzina tabau, menerangkan bahwa Allah memberikan utusan-utusan dengan mensusulkan rasul-rasul mengikuti jejak mereka, dan kata Allah, kami susulkan pula Isa putra Maryam. Jadi Allah menggunakan kata kami di situ. Nah, lalu kemudian Allah juga kadang menyebut dirinya sendiri. Innani anallah, atau innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Disebut namanya sendiri. Innallaha ghafurur rahim. Disebut dirinya sendiri. Lalu kemudian ada dia mengatakan aku. Seperti ketika diceritakan tentang apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku. Jadi makanya Al-Quran itu seperti yang dibawa oleh Pak Lamsen. Haza balagul linnas. Al-Quran itu penjelasan bagi manusia. Lalu diterangkan. Waliyazakkara ulul albab. Agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi ini penjelasan bagi manusia, dan penjelasan bagi manusia ini hanya diraih oleh mereka yang berakal agar mereka mau belajar. Nah, makanya yang masuk ke neraka itu adalah orang yang zalim. Kenapa orang zalim masuk ke neraka? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menggunakan akal-akalan yang buahnya kemudian menjadi iman. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, terima kasih atas kesempatan di mana saya tahu Anda semua lagi berpuasa, tapi memberikan kesempatan waktu untuk menyimak dialog ini. Teman-teman di Zoom juga, alhamdulillah, antum semua luar biasa. Kiranya materi ini bisa di-share kemana-mana, ya, melalui channel-channel antum semua, termasuk channel adinda saya, peluncur saya, laskar saya, Zion. Mohon kepada seluruh netizen untuk mensubscribe channel ini, channel Saudara Zion, karena Saudara Zion ini adalah jembatan kepada kristol Muslim untuk mengatur jadwal dialog antara Islam Kristen. Melalui Saudara Zion inilah kemudian kita semua bisa berdialog, mendatangkan tamu dari pihak Kristen, berkat beliau lobby kepada tawar-menawar waktu terhadap tamu-tamu kita yang ada. Untuk itulah kemudian ucapan terima kasih kepada beliau dengan cara mensubscribe channelnya Adinda Zion. Ya, siap bang. Ya bang. Nama channelnya apa? Cuman Zion Junior bang. Cendol. Zion Junior. Cendol. Zion Junior, ya. Jadi teman-teman yang ada di like comment, tolong di subscribe channel Zion Junior. Jadi singa kecil, gitu ya? Atau cendol ini, bukan kan? Bukan. Nah, saya berharap teman-teman yang masuk ke MMCI agar memiliki channel semua supaya dialog-dialog kita itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia, baik Islam maupun non-Muslim, supaya kita mendapatkan edukasi sama-sama agar berbicara mengenai agama itu dipahami oleh masyarakat ternyata bukan hal yang tabu, sehingga tidak mudah kemudian ada ketersinggungan sedikit-sedikit sara karena tabu terhadap pembincangan agama. Nah, kalau mereka sudah tahu loh ternyata para kristolog berdialog tentang agama biasa aja gitu. Nah, nanti kemudian dengan kita menyebarkan hal-hal seperti ini, yang mau beriman silakan beriman, yang mau ingkar silakan ingkar. Jadi tidak ada pemaksaan. Ya, teman-teman yang ikut di MMCI silakan buat channel, sebarkan sebanyak mungkin apa yang menjadi materi kita.
Kalau ada kemudian room Zoom yang selalu menghalang-halangi orang membuat channel, ya nggak usah masuk ke sana. Di MMCI aja. MMCI itu terbuka untuk siapapun. Yang penting tujuannya baik, untuk menyampaikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia. Bukan tujuannya untuk saling caci maki atau hujat menghujat. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Di sini sudah hadir teman kita, ada dari Kristen, Saudara Carol, dan ada kanda saya, ada Dr. Husaimah Rahman. Beliau juga salah satu praktisi yang baru juga kita kenal, tapi beliau saya rasa sangat bijak, arif di dalam memaparkan sebuah materi. Juga teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya, mohon maaf. Ada Saudara Ray, ada Saudara Alfa, ada Bang Anto, ada Ikhlas Dunia Akhirat, Mbak Eli, ada Zainal Arifin, abang saya, kemudian siapa lagi? Ada Mbak Eli Alfa. Ya. Oke. Saya kira begitu, kita sudahi dulu karena di sini sudah mau azan. Nanti setelah saya nonaktifkan live-nya, teman-teman lanjut, ada Saudara Carol, nanti saya nyimak. Menunggu Saudara Jabat kemudian untuk hadir. Terima kasih kepada teman-teman di live komen, Anda luar biasa, ya, Anda membuat rasa ngantuk saya hilang dengan komen-komen Anda sangat luar biasa ini. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini bisa menjadi sebuah ladang ilmu untuk kemudian mencerdaskan kita sebagai anak bangsa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buti nonton juga ya Bang ya, sama Fatimah ya Bang ya, masalah ini Bang ya. Iya. Nah, kalau bisa Ibu Fatimah suruh otaknya. Iya. Pasti masalah yang semalam itu yang Abang bilang, katanya masalah kami yang Abang sampaikan ke saya sampaikan ke mereka, tapi mereka masih ngeyel. Iya. Kalau Pak Lamsen tadi kan udah jelas ya. Aku bingung katanya. Aku bingung kenapa Allah berkata dia. Sementara dia itu kan untuk kata ganti orang kedua atau apa yang dikatakan tadi. Dia lupa. Makanya saya sebar di dalam kitabnya sendiri bagaimana Yohanes mengatakan dialah murid yang menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa. Sementara yang menulis itu adalah Yohanes. Nah, kalau dasar itu dijadikan pijakan, berarti benarlah apa yang saya katakan kalau Yohanes itu bukan penulis kitab Yohanes. Yohanes anak Zebedeus maksudnya. Belum lagi ketika Yesus diimani sebagai Tuhan karena mengatakan, akulah dia. Gimana ceritanya itu? Aku adalah dia. Sementara dia yang ditunjuk itu adalah oknum lain. Dan aku juga oknum lain. Tapi ya sudahlah, itu ranah iman, nanti lebih jauh kita bahas ketika Pak Lamsen mau untuk mengkaji itu. Siap. Abang dapat salam Bang dari Abdon. Malas saya, ntar kuusir lagi.